Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Nazir Jawaro dengan NIM 202235010 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muria Kudus. Di sini saya kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai solusi persamaan nirlanjar. Yaitu yang pertama menggunakan metode pencarian akar. Secara umum metode yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu satu metode tertutup, dua metode terbuka. Satu metode tertutup. Metode ini mencari akar dalam selang AB. Selang AB sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan lelarannya selalu konvergen menuju ke akar, karena itu metode tertutup sering disebut metode konvergen. Yang kedua, metode terbuka. Metode terbuka tidak memerlukan selang AB yang mengandung akar. Yang diperlukan adalah batasan atau gaze awal akar. Kemudian dengan prosedur lelaran kita menggunakan untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran tersebut dapat mendekati akar sejati atau konvergen, atau mungkin saja menjauhinya atau yang disebut dengan divergen. Yang pertama metode tertutup. Metode tertutup ini ada beberapa metode juga. Sebelumnya akan saya jelaskan apa itu metode tertutup. Sebagaimana namanya, selang AB yang terdapat pada metode tertutup mengurung akar sejati. Tata ancang yang dipakai adalah mengurangi lebar selang secara sistematis sehingga lebar selang tersebut akan semakin sempit dan karenanya menuju akar yang benar. Dalam sebuah selang mungkin terdapat lebih dari satu buah akar atau tidak ada akar sama sekali. Secara grafik dapat ditunjukkan bahwa jika FA FB kurang dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Grafiknya seperti pada gambar. Yang selanjutnya, FA FB lebih dari 0, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Tabelnya seperti yang ada pada gambar. Metode tertutup pertama yaitu metode bagi dua. Sebagai contoh, jika telah menentukan selang AB sehingga FAB kurang dari 0, pada setiap kali lelaran selang FAB kurang dari 0 dibagi 2 di X sama dengan C, sehingga terdapat dua buah selang yang berukuran sama, yaitu selang AC dan selang CB. Selang yang diambil untuk lelaran berikutnya adalah selang yang memuat akar, bergantung pada apakah FAC itu kurang dari 0 atau FAB itu kurang dari 0. Kondisi berhenti lelaran ketika salah satu dari ketiga kriteria di bawah ini terpenuhi. Yang satu, lebar selang baru, yang dalam hal ini enigma adalah nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Yang kedua, nilai fungsi di hampiran FC sama dengan 0. Yang ketiga, galat relatif hampiran akar, seperti yang sudah dijelaskan, yang dalam hal ini adalah galat relatif yang diinginkan. Itu adalah gambar grafik dari metode bagi dua. Kasus yang mungkin terjadi pada saat menggunakan metode bagi dua, yang pertama, jumlah akar lebih dari satu. Yang kedua, akarnya ganda. Yang ketiga, singularitas. Metode tertutup yang kedua yaitu metode regula Falsi. Metode ini memiliki kecepatan konvergensi melebihi kecepatan konvergensi metode bagi dua. Logikanya, bila FA lebih dekat ke 0 daripada FB, tentu saja akar lebih dekat ke C sama dengan A daripada ke X sama dengan B. Itu adalah gambar grafik dari metode regula Falsi. Rumus yang digunakan dalam metode regula Falsi adalah C sama dengan B dikurangi FB dikali F dikali B dikurangi A dibagi FB dikurangi FA. Selanjutnya metode terbuka. Metode terbuka juga ada beberapa metode,
yang digunakan. 1. Metode lelaran titik tetap. Metode ini kadang-kadang dinamakan juga metode lelaran sederhana, metode langsung, atau metode sulih beruntun. Persamaan yang digunakan dalam metode ini adalah fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan g, lalu dibentuk menjadi prosedur lelaran xr plus 1 sama dengan g xr, di mana kondisi lelaran dinyatakan berhenti apabila seperti yang tertera di rumus, atau menggunakan gelar relatif hampiran yang sudah tertera di rumus. Yang kedua, metode Newton-Raphson. Metode ini yang paling terkenal dan banyak dipakai dalam terapan sains dan rekayasa. Metode ini paling disukai dikarenakan memiliki konvergensi paling cepat di antara metode yang lain. Ada dua pendekatan dalam menurunkan rumus metode Newton-Raphson, yaitu yang pertama, penurunan secara geometri, yang kedua, penurunan dengan bantuan deret Taylor. Prosedur lelaran Newton-Raphson yaitu rumusnya xr plus 1 sama dengan xr dikurangi fxr dibagi f aksen x, xr. Dan akan konvergen jika mutlak fx dikali f double aksen x dibagi f aksen x kuadrat. Dengan kurang dari 1 dengan f aksen x tidak sama dengan 0. Yang ketiga, metode sekant. Metode ini merupakan modifikasi dari metode Newton-Raphson, di mana jika metode Newton-Raphson dalam prosedur lelarannya memerlukan perhitungan turunan fungsi atau f aksen, namun tidak semua fungsi mudah dicari turunannya, terutama fungsi yang memiliki bentuk rumit. Dalam metode sekant, turunan fungsi ini dihilangkan dan diganti dengan bentuk lain yang ekivalen. Prosedur lelaran metode sekant yaitu xr plus 1 sama dengan xr dikurangi f aksen fxr dikali xr dikurangi xr min 1 dibagi fxr dikurangi fxr min 1. Iterasi berhenti jika mutlak xr min 1 dikurangi xr dibagi xr plus 1. Selanjutnya kita akan membahas akar ganda. Akar ganda ini untuk akar ganda ini tidak bisa diselesaikan menggunakan metode bagi dua dan metode tertutup, sebab fungsi tidak berubah tanda di sekeliling akar. Metode terbuka seperti metode Newton-Raphson sebenarnya dapat diterapkan di sini, tetapi bila digunakan metode Newton-Raphson untuk mencari akar ganda, kecepatan konvergensinya berjalan secara lancar, tidak kuadratis sebagaimana aslinya. Agar konvergensi metode Newton-Raphson tetap kuadratik untuk akar ganda, maka Ralston dan Rabinowitz mengusulkan alternatif metode Newton-Raphson sebagai berikut. xr plus 1 sama dengan xr dikurangi m dikali fxr dibagi f aksen xr. Namun alternatif ini tidak memuaskan karena kita perlu tahu terlebih dahulu bilangan multiplitas akar. Pembagian dengan 0 ini dapat dihindari dengan melihat fakta bahwa fx lebih dulu 0 sebelum f aksen x. Alternatif lainnya yaitu xr plus 1 sama dengan xr dikurangi f xr dikali f aksen xr dibagi f aksen xr dikuadratkan dikurangi f double aksen xr dikali f xr, atau xr plus 1 sama dengan xr dikurangi u xr dikali xr min 1 dikurangi xr dibagi u xr min 1 dikurangi u xr. Selanjutnya yang akan kita bahas itu akar polinom. Bentuk baku polinom derajat kurang dari atau sama dengan n adalah
Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah lagi sampai AN X pangkat N. Semua metode pencarian akar dapat diterapkan pada polinom. Misalnya dengan metode Newton-Raphson dengan rumus XR plus 1 sama dengan XR dikurangi P XR dibagi P aksen XR. Masalahnya, evaluasi polinom PXR dan P aksen XR membutuhkan banyak operasi perkalian termasuk perpangkatan. Semakin tinggi derajat polinomnya, tentu semakin banyak operasi perkalian yang perlu diingat. Yang berarti semakin besar juga rambatan galat pembulatannya. Untuk menyelesaikan evaluasi polinom, yang pertama menggunakan metode Horner. Metode Horner atau disebut juga dengan metode perkalian bersarang atau nested multiplication menyediakan cara perhitungan polinom dengan sedikit operasi perkalian. Metode perkalian bersarang untuk menghitung PT sering dinyatakan dalam bentuk tabel Horner sebagai berikut. Itu adalah tabel Horner untuk metode Horner. Untuk pencarian akar polinom, yang langkah pertama selain menggunakan metode Horner, langkah pertama menghitung PXR dapat dilakukan secara mangkus dengan metode Horner. Misalkan T sama dengan XR, maka PXR sama dengan B0 ditambah XR dikurangi XR dikali Q XR sama dengan B0. Langkah kedua menghitung turunan P yaitu P aksen XR secara mangkus. Misalkan T sama dengan XR, maka turunan dari Px sama dengan B0 ditambah X dikurangi T dikali Qx adalah P aksen XR sama dengan QxR ditambah XR dikurangi XR dikali Q aksen XR sama dengan QxR. Langkah ketiga yaitu XR plus 1 sama dengan XR dikurangi PXR dibagi P aksen XR. Lalu langkah yang keempat, ulangi langkah yang pertama, kedua, dan ketiga sampai XR plus 1 dikurangi XR itu memenuhi. Selanjutnya menggunakan metode lelaran titik tetap. Metode lelaran titik tetap atau iterasi satu titik dengan dua persamaan memiliki dua prosedur lelaran. Yang pertama disebut dengan lelaran Jacobi. Dengan XR plus 1 sama dengan G1 XR, YR, dengan YR plus 1 sama dengan G2 XR, YR, dengan R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Kecepatan konvergensi lelaran titik tetap ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan lelaran Seidel. Maka nilai XR plus 1 yang baru dihitung langsung dipakai untuk menghitung YR plus 1. Jadi, XR plus 1 sama dengan G1 XR, YR, dengan YR plus 1 sama dengan G2, XR-nya diganti dengan XR plus 1 yaitu XR plus 1 dikurangi YR, dengan R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya menggunakan metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini didasarkan pada pemakaian turunan suatu fungsi untuk menaksir pemotongan dengan sumbu keubah bebasnya yaitu akar. Taksiran ini didasarkan pada uraian Dirac-Taylor. Dengan rumus Fxr plus 1 sama dengan Fxr ditambah Xr plus 1 dikurangi Xr dikali F aksen Xr. Pada perpotongan ini, Fxr plus 1 yang didefinisikan sama dengan 0 dapat disusun kembali untuk menghasilkan Fxr plus 1 sama dengan Xr dikurangi Fxr dibagi F aksen Xr. Untuk kasus dua keubah, Dirac-Taylor orde pertama dapat dituliskan untuk masing-masing persamaan linear sebagai berikut yang sudah tertera di rumus. Dengan sedikit manipulasi aljabar, kedua persamaan terakhir ini dapat dipecahkan menjadi
sesuai yang tertera di rumus. Penyebut dari masing-masing persamaan ini secara formal diacu sebagai determinan Jacobi dari rumus tersebut. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.